Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibu bapak yang jamaah salat subuh Masjid Qanaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan hidayah, kekuatan, taufik, sehingga sampai detik ini kita masih istiqomah untuk selalu beribadah kepadanya. Semoga dengan apa yang kita lakukan dan kita lakukan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan menambahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Al-Quran dengan panduan tafsir Jalalain yang pagi ini melanjutkan kajian beberapa bulan yang 1,5 bulan yang lalu, terakhir tanggal 16 Februari. Ini sekarang bulan April, lali kan orang ASN itu orang lali tanggal gitu. Nek ASN itu tanggal kalian tanggal 7. Alhamdulillah kita masih istiqomah untuk melakukan amal-amal maliyah sunnah maupun wajib maupun sunnahnya. Semoga ini adalah sebagai bukti amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan bacaan kitab Fatihatul Quran. Semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi di dunia menjadi hidayah, dan di akhirat nanti telah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ridhona ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaatil Qur'anil azim alaina wa alaikum wa li sayyidil jalaluddin sayyidil jalaladdin mahali syai'ilana lakum wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayat surah Al-Baqarah ayatnya 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil
ni'mati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 ayat kita akan kita kaji bersama-sama dengan panduan tafsir Jalalain. Sebelum kita kaji, mohon Mas Agung terjemahannya nih Mas Agung, bagi-bagi pahala ya. Adapun orang-orang yang takut dan kita ayat kami yaitu penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah dan tunduk kepada aku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepada Tuhan. Dan berimanlah kamu kepada apa yaitu Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yaitu Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadikan orang-orang pertama orang takut kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyi dari kebenaran, sedangkan kamu mengetahui. Terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang barusan kita baca tadi adalah ayat yang 1490 sekian tahun yang lalu turun kepada Rasulullah. Sejak dulu sampai bahkan sampai hari kiamat, ini ayat tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Maknanya masih sama persis. Kalau dulu menjadi hidayah, maka sampai hari kiamat pun akan menjadi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Semoga jamaah qiraah ini adalah termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah, dan akhirnya kemudian kita bisa mengambil manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kemarin beberapa bulan yang lalu kita kaji bersama bahwa ada kisahnya mulai dari ayat 30 ketika Allah menciptakan manusia dijadikan khalifah di atas bumi, diprotes oleh malaikat, sebagian kemudian malaikat patuh kepada Allah, sebagian ada makhluknya Allah yang tidak patuh, yaitu iblis. Akhirnya kemudian bahkan berusaha untuk menggodanya, sampai akhirnya kemudian Nabi Adam tergelincir masuk, diturunkan di dunia ini, sehingga akhirnya beranak pinak jadi kita semua. Lalu kemudian jadi ayat ini memberitahukan tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa, walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, maka mereka semua itu akan mendapatkan, akan menjadi penghuni surga. Ini adalah firman Allah yang kemudian kita kaji bersama supaya kemudian meyakinkan kepada kita. Maaf. Itu pada ayat 39
yaitu dan orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka semua akan menjadi penghuni neraka, bahkan mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setelah diberitahukan mereka yang akhirnya menggelincirkan Nabi Adam masuk akhirnya diturunkan di dunia, lalu mereka masih berusaha menggodanya, yaitu kelompok daripada iblis yang laknatullah, mereka kemudian sampai hari kiamat diberikan waktu oleh Allah untuk menggoda manusia yang tidak taat kepada Allah. Maka kalau termasuk orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat kami Allah, mereka akan menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian di mulai ayat 40, ini ayat pertama kali yang disebut oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran, dan ini untuk seterusnya itu adalah Bani Israel. Nah, ada pemahaman Bani Israel dengan Israel itu beda. Bani Israel itu adalah keturunan, Bani itu keturunan, Israel itu adalah di tafsir ini disebutkan adalah putra atau keturunan Yakub alaihissalam. Gitu. Nah, bisa jadi orang-orang Israel, kalau Israel itu negara. Nah, jangan di dalamnya ada orang Yahudi, orang Nasrani, itu ya. Lalu kemudian di sini disebutkan Bani Israel dengan Israel. Kalau Israel negara, Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa disebut di dalam ulangan pertama kali? Karena dulu ada, besok kita akan kaji bersama kalau kita semoga panjang umur, selalu istiqomah mengkaji Al-Quran. Akan ketemu dulu, mungkin kita sudah sering dengar, ada kaum Thamud, ada kaumnya Hud, ya. Kemudian ada kaum Soleh, ya, kaum Thamud itu. Lalu kemudian ada kaum-kaum yang sebelumnya. Mereka tidak sampai ketemu kepada Rasulullah. Tapi Bani Israel ini mulai sejak Rasulullah ada sampai kemudian hari kiamat nanti kita akan ketemu. Oleh karena itu dijelaskan di dalam Al-Quran ini yang pertama kali dan untuk seterusnya. Kenapa? Karena kita akan selalu bersinggungan dengan orang-orang Bani Israel, bukan Israel ya. Kalau Israel itu Palestina, walaupun itu juga bagian daripada kita semua, karena kita orang Muslim, sama Muslim dari Palestina. Makanya kalau saya di beberapa masjid itu, kalau kami tidak banyak bisa memberikan sumbangan material yang banyak, tapi saya hanya bisa berdoa. Saya selalu menggunakan qunut nazilah ketika saya sholat itu di beberapa masjid, saya lakukan itu, yaitu untuk berdoa kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Kemarin saya betul-betul kaget di Masjid An-Nurul Asri, itu disumbangkan yang kesekian 1,3 miliar itu disumbangkan ke Palestina. Itu keren. Sumbangannya betul-betul keren itu. Satu-satu masjid di Depok itu yang paling banyak di sana. Ya, semoga kita juga bisa menyumbang walaupun doa. Amin Allahumma amin. Bani Israel disebutkan di dalam Al-Quran karena memang kita akan Nabi Muhammad SAW sampai dan pengikutnya akan ketemu dengan Bani Israel. Maka disebutkan oleh Allah, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepadamu. Apa nikmatnya Allah yang diberikan kepada Bani Israel pada waktu itu? Bagaimana Bani Israel itu adalah ketika bisa selamat dari kejaran Fir'aun yang ketika mau menyeberang Laut Merah ke tongkatnya Nabi Musa, lalu kemudian dihantamkan. Ketika panas terik yang pekat sekali, lalu kemudian ada mendung yang menutupi. Ketika kehausan, lalu kemudian tangan Nabi Musa bisa memancarkan atau ditekankan di tongkatnya, ditekankan di batu, lalu bisa memancar sampai 12 sumber dan lain sebagainya. Hal itu semua adalah merupakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Makanya sampai Allah menyampaikan
jangan engkau kemudian takut kecuali kepadaku. Kemudian di ayat berikutnya itu, berimanlah kamu semua dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu di dalam surat Shaf ayat 3, ayat berapa itu, ayat 3, ayat 4 atau 3 itu adalah Al-Quran itu diturunkan dan membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kalau kita meyakini Al-Quran, berarti kita meyakini, mempercayai kitab-kitab sebelumnya, Zabur, kitab Taurat maupun kitab Injilnya. Inilah Islam. Yang Quran itu adalah membenarkan dari kitab-kitab sebelum kamu semua, dan janganlah menjadi orang pertama kali ingkar kepada Al-Quran. Karena kalau sampai itu dilakukan, berarti nanti kalau ada orang yang mengikuti ingkarnya, maka akan memikul dosa kesalahan yang diikuti ya para pengikut-pengikutnya semua. Itu pesannya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu adalah harusnya dan hendaknya hanya kepada pula bertakwa. Jangan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Itu adalah maksudnya adalah mencampurkan tentang ajaran Al-Quran dicampur dengan prasangka banyak yang tidak sesuai, lalu kemudian tidak digunakan. Itu keterangan di dalam Al-Quran ini dari kitab-kitab Taurat maupun Injil. Injil itu ada perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu yang hak, tapi tidak banyak digunakan, tapi menggunakan perjanjian baru karena ada ayat-ayat yang menurut mereka itu berat, maka diganti dengan hal-hal yang meringankan. Contoh, ketika ada hukum had, bagaimana harus kisos, bagaimana kemudian hukum zina yang harusnya diranjam, mereka tidak, cuman ditelanjangi muter itu sudah menjadi ampunan. Padahal kitab Taurat itu menyampaikan bahwa di situ ada rajam dan lain sebagainya. Itu maksudnya mencampur adukan. Baik, mari kita kaji bersama dengan panduan tafsir Jalalain, sekaligus kita belajar bahasa Arab. Karena bahasa resmi besok di surga adalah bahasa Arab. Kalau sekarang jamaah masjid sekolah ingin belajar bahasa Arab, berarti sudah berencana untuk masuk surga. Ya. Kalau saya mau ke Jepang, belajar bahasa Jepang, iya kalau menggunakan gaib. Tapi kalau tidak gaib, ya belajar sendiri karena mau tinggal di Jepang. Kalau kita mau tinggal di surga, ya belajar bahasa Arab. Sekarang ini saatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina, dan orang banyak, kafaru. Ya, makanya ada wawunya, ya, ada waw. Kalau aslinya kafaro. Kafaro itu satu orang. Kafaro panjang dua orang. Kafaru itu banyak orang. Ya, maka waladina itu menariknya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tidak ada. Orang satu juga disebut hanya satu saja. Dua orang tetap satu saja. Oh, dia kafir. Oh, dia ingkar. Oh, kalau orang Anda, kalau bahasa Arab dia ingkar, dia berdua ingkar, itu menggunakan ada alifnya. Maka alladzina walladzina, dan orang banyak, kafaru yang ingkar. Kafar itu semestinya bahasa diambil itu bahasa Arab yang artinya itu mestinya itu menutup. Jadi menutup diri. Kok menutup? Jadi diambil lalu diadopsi bahasa Inggris menjadi cover, tapi bukan cover yang dijual, cover itu tutup. Ini namanya cover. Nah, maksudnya cover itu menutup diri, tidak mau percaya dengan Allah. Maka itu disebut orang kafir, orang yang menutup diri. Jadi walladzina, dan orang banyak, kafaru yang mereka itu menutup diri atau mereka ingkar, wa kadzabu,
dan juga mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami Allah. Maksudnya ada ayat-ayat kami Allah adalah kutubuna, yaitu ada kitab-kitabnya Allah, mulai Zabur, Taurat maupun Injil dan Al-Quran. Ulaika mereka semua itu ashabun nar, akan menjadi penghuni neraka. Ya, ashab itu dari kata sohib. Sohib itu adalah sahabat, sohib itu menjadi pemilik, ashab itu adalah penghuni. Jadi itu muratif dari kata artinya. Ashabun nar menjadi penghuni neraka. Mereka semua orang-orang yang ingkar, yang mendustakan ayat kami, fiha di dalam neraka, khaliduna kekal di dalamnya. Maka ditafsir jalan disebutkan makithuna, tetap tinggal di dalamnya, abadan selamanya, layabatuna, dan dia tidak meninggal, walayak rujuna, dan tidak bisa keluar. Wah, itu jadi kekal di alamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian itu tadi orang-orang yang mendustakan, ingkar pada ayat kami Allah. Kemudian pada ayat ke-40 ini sudah menghalau kepada Bani Israel. Ya Bani, wahai keturunan Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Udhkuru, ingatlah kalian semua. Itu menariknya bahasa Arab itu. Jadi udhkuru. Nah, kalau ini tadinya kalau dibaca kok Bani Israilat guru, itulah namanya hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di tengah dia hilang, kalau di depan dia mentengol. Di tengah, kalau di tengah hilang, kalau di depan dia hilang. Kalau di ini tidak ada, kalau di dalam tafsir itu kemudian seandainya dibaca sendiri, bunyinya ada udhkuru. Udhkuru, ingatlah kalian semua. Udhkuru, jamak banyak, ya, karena Bani Israel banyak, maka disebutkan ingatlah kalian semua. Kalau satu orang udhkur, itu kan. Kalau dua orang udhkuru, dua orang. Banyak udhkuru, itu menarik Mas Arab. Jadi apa yang dikatakan sama. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Satu orang ingatlah, dua orang ingatlah. Ya, banyak orang ingatlah, semua ingatlah, tidak ada ingatlah dua orang, ingatlah banyak orang, itu tidak ada. Nanti malah dikira ini malah buang ibadah itu susah nih, apalagi bahasa Inggris salah orang nama korijur huruf, orang tulisannya owner dibaca buan, lima korijur huruf itu pada banyak orang yang mencari. Udhkuru, hei Bani Israel, ingatlah kalian semua nikmatku allati an'amtu, yang aku berikan alaikum kepadamu, yaitu maksudnya kepadamu itu ada kepada bapak-bapak kamu semua. Dalam tafsir jalan itu pada nenek moyang kamu semua itu, ingat dulu nenek moyangmu itu adalah bagaimana ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, termasuk mereka selamat dari Fir'aun, lalu kemudian ke samudra yang bisa diseberangin atau bisa dipisahkan, ada jalannya itu. Kemudian ada sahab, ada mendung yang kemudian menutupi, banyak sekali. Ya, bagaimana dulu ketika ada bayi laki-laki lalu kemudian harus dibunuh, akhirnya bisa selamat dari itu semua. Itu semua adalah nikmat-nikmatku Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu, dan penuhilah ya bi'ahdi, dengan janjiku, ya bi'ahdi, dengan janjiku, ufi, maka aku akan penuhi bi'ahdikum, kepada janji kamu semua. Kalau kamu berjanji dulu ketika kemudian kamu akan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Allah dan akan mempercayai kepada Rasulullah sebagai utus Muhammad Rasulullah menjadi utusannya setelah kemudian Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam,
Harusnya kemudian itu janji itu kalau penuhi maka kami Allah akan penuhi. Wa iya dan hanya dan sesungguhnya kepadanya kepada kami farhabuna, maka semua mereka semua adalah pada takut atau takut kepada aku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ayat ini memberitahukan kalau kita ketemu Bani Israel bahkan sampai hari kiamat itu memang yang update dari kaum-kaum sebelumnya, kaumnya Lot, kaumnya ditumpas oleh Allah dan hilang tidak ada bekasnya karena memang dihempaskan oleh bumi. Lalu kemudian kamu Samud juga demikian karena mereka mendustakan para nabi. Tapi yang masih bercokol, mentingil dan metongol itu adalah Bani Israel. Maka disebutkan di Al-Quran karena itu yang update dan bahkan sampai hari kiamat. Sebagai bukti bahwasanya itu bukan asatirul awalin, bukan dongeng, tapi ini adalah fakta. Yaitu Bani Israel bahkan sekarang termasuk negara Israel yang hampir 1 tahun lebih ini adalah mengusir orang Islam yang ada di Gaza di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah Allah berikutnya ketika kemudian Bani Israel dihalau untuk selalu mengingat bahwa telah nikmatnya Allah berikan, ayatnya 41, wa aminu. Bedanya amanu dengan aminu itu beda di sini. Kalau wa amanu itu adalah pasten, bener pasten itu iya madi iya pasten lah melu bahasa Inggris ini bener orang kadang-kadang bisa ngomong. Amanu itu kalau amanu itu mereka beriman, amanah amanu. Kalau aminu beda harokat, beda arti jauh. Aminu itu dari kata amin, berimanlah kamu semua. Jadi itu bahasa Inggrisnya apa? Future ten. Tulisannya future ten daripada future ten. Wah, masya Allah, saya angel ini. Jadi aminu itu future ten. Jadi itu perintah. Berimanlah kamu semua Bani Israel bima dengan kitab anzaltu yang aku turunkan yaitu Al-Quran. Ya, akhirnya kita tahu makna itu Al-Quran dari mana? Dari tafsir Jalalain. Tafsir apapun tidak menjelaskan makna sedetail tafsir Jalalain. Marohi, Ibnu Katsir maupun tafsir Misbah Qurtubi itu adalah meramu dari ayat-ayat yang lain untuk menemukan pemahaman. Tapi kalau tafsir Jalalain satu-satunya tafsir yang menjelaskan tentang makna yang ada di dalam yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh yang sering saya matur, kata-kata perintah puasa kutiba alaikumus kutiba itu cari kamus di dunia ini orang artinya diwajibkan. Loh, itu artinya bisa diwajibkan. Itu adalah dijelaskan oleh tafsir di luar kurung itu ada furido, maksudnya diwajibkan. Sehingga kemudian kalau artinya letter sesuai dengan teksnya itu akhirnya kita sulit memahami. Loh, coba saja surat Al-Isra 78 yang bunyinya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasatil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana masyhuda. Inna qur'anal fajri. Qur'an artinya apa? Bacaan. Fajri artinya fajar. Kalau Qur'an fajar, coba Qur'an fajar itu maksudnya apa? Nah, maka di situ diartikan innal qur'anal fajri, sesungguhnya sholat subuh. Loh, kan jauh sekali. Qur'an al-fajri diartikan sholat subuh. Dari mana kita? Bukan Maroki, Ibnu Katsir, Qurtubi, Misbah, bukan. Tapi tafsir Jalalain akhirnya kita tahu. Oh, ternyata dijelaskan itu ayat sholat subuh. Padahal artinya tulisannya Qur'an al-fajri. Itu adalah maksud kajian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berimanlah kalian semua dengan apa yang lu turunkan
Al-Quran itu musaddiqon, Quran itu adalah membenarkan lima dengan kitab-kitab ma'akum yang bersama kalian, yaitu kitab Taurat maupun kitab yang lain yang sesuai dengan baik di dalam ketauhidnya maupun kenubuahannya, itu sama isi daripada kandungan kitab Taurat. Jadi kalau Quran ini sama yang dulu kepada bapak nenek moyang kamu itu adalah diterima, yaitu kitab Taurat. Wala takunu, dan janganlah, tadinya itu takununa, tapi karena ada lanahi itu adalah larangan, dan janganlah kamu semua, ya, wala takunu, dan janganlah kamu semua. Makanya setelah wawu itu ada alif, namanya alif tafriqah, wawu yang membedakan antara wawu jamak dengan wawu konstruksi kata. Wala takunu, dan janganlah kamu semua berada awwala kafirin, menjadi orang pertama yang ingkar, yang menutup diri dengan Al-Quran. Jangan kamu menjadi orang pertama yang menjadi ingkar kepada Al-Quran. Yaitu ini himbauan kepada ahli kitab. Kenapa? Karena resikonya kalau nanti kamu tidak percaya dengan Al-Quran ini, maka akan diikuti oleh jutaan umat manusia dan beban dosamu atau tanggunganmu lebih berat lagi. Wala tastaru, dan janganlah kalian semua itu mengganti, menjual. Kalau tastaru artinya menjual. Nah, janganlah kamu menjual atau menggadekan ayat dengan ayat-ayat kami samanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Mereka lebih urusan dunia dikedepankan, itu murah karena dunia ini semestinya sangat murah sekali. Wa iya ya, dan hanya kepadaku Allah Subhanahu wa taala fattaquni, itu hendaknya kamu semua takut kepadaku. Ditutup dengan ayat yang terakhir, wala talbisu, dan janganlah kalian semua itu mencampur, itu kholitu, maksudnya mencampur adukan al-haqu, sesuatu kebatilan, ya, bil batini, dengan kebatilan, al-haqu kepada kebenaran, bil batini dengan kebatilan. Jangan campur adukan al-haqu, kebenaran itu, bil batini dengan kebatilan. Maksudnya dicampur itu adalah disamar-samarkan, seakan-akan kemudian itu disamun. Wala taktumu, dan janganlah kalian semua bukan mengumpatkan, menyembunyikan. Mengumpat itu beda. Wala taktumu, dan janganlah kalian semua itu menyembunyikan al-haqqo, kebenaran. Maksudnya kebenaran itu adalah bahwa nanti ada nabi setelahku, baik Nabi Isa maupun Nabi Musa, itu ada Nabi Muhammad, dan itu mereka sembunyikan. Karena ada kisah di dalam riwayat hadis yang saya temukan di dalam kitab Barzanji itu, dari Atha ibn Yasar Angkabi Abad Kola alaman yang Abi Taurata illa sifra wahidan karena yang dimubir sudut al-hadis. Jadi Ka'ab bin Abar ini adalah orang Yahudi yang dulu itu mengajari kitab Taurat kepadanya. Namun ketika kemudian kepada anaknya, Akbar ini aneh, dan Ka'ab ini Akbar bapaknya. Nah, lalu kemudian Akbar ini setiap ada satu lembar, ini kemudian diambil, lalu dimasukkan peti. Nah, lalu dilanjutkan. Semua kitab Taurat diajarkan, tapi satu lembar ini yang diambil lalu dimasukkan. Sebegitu terus. Ketika bapaknya meninggal, lalu kemudian anaknya si Akbar ini lalu dibuka. Jadi apa tuh bapak itu? Setiap mengajarkan Taurat kok selalu ada satu lembar dia. Setelah bapaknya meninggal, lalu diambil. Ternyata di situ ada kisah Nabi Maulidu bil Madinah wa hijrati bil Bisam wa sultanu Bisam wa yattasiru ala wasati. Nabi yang lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Tidak ada nabi yang lahir di Mekah dan hijrah di Madinah kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Itu kisahnya yang di dalam hadis itu disebutkan, bahwa itu tidak pernah disampaikan. Inilah yang disebut kenapa mereka
dilarang untuk menyembunyikan atas kebenaran Rasulullah Muhammad SAW. Wa antum, sedangkan kamu semua ta'lamuna, itu tahu, lo tahu enggak kamu sampaikan itu jenenge menyembunyikan, itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena ada request kemudian sudah ada jangan lebih utama dagangan daripada ngaji. Mau sholat asal ketika makanan sudah siap, apalagi didahulukan makanan, apalagi ngaji yang sunnah. Mari kita lanjutkan dengan santapan untuk kita semua. Habis ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.